teman-teman, perkenalkan saya Angelika Kristiani Susanto dengan NPM 25311050 dari kelas Sistem Informasi 25A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah buku non-fiksi berjudul Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental yang Tangguh di Masa Kini, karya Henry Manampiring. Ulasan buku ini saya buat sebagai bagian dari tugas evaluasi mata kuliah Bahasa Indonesia, khususnya pada materi kalimat efektif. Nah, oleh karena itu, saya akan menyampaikan ulasan dengan bahasa yang jelas, runtut, dan juga mudah dipahami. Nah, buku Filosofi Teras pertama ini pun diterbitkan pada tahun 2018 dan menjadi salah satu buku pengembangan diri yang cukup populer di Indonesia. Buku ini mengangkat konsep filsafat stoicisme, yaitu aliran filsafat Yunani Romawi kuno yang mengajarkan ketenangan batin, pengendalian diri, dan cara berpikir rasional dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Henry Manampiring menulis buku ini dengan tujuan memperkenalkan filsafat stoik kepada masyarakat umum. Nah, filsafat yang selama ini dianggap berat dan sulit dikemas menjadi bacaan yang ringan, aplikatif, dan juga relevan dengan kehidupan modern. Sehingga secara garis besar, buku Filosofi Teras membahas tentang cara manusia menyikapi masalah hidup dengan lebih bijak. Inti dari ajaran stoicisme yang ditekankan dalam buku ini adalah kemampuan untuk membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Nah, penulis menjelaskan bahwa banyak tekanan mental yang dialami manusia berasal dari kebiasaan memikirkan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan, seperti penilaian orang lain, masa lalu, ataupun kejadian yang belum tentu terjadi. Nah, buku ini juga memperkenalkan tokoh-tokoh stoik terkenal seperti Epictetus yang menekankan pentingnya kendali atas pikiran kita, Seneca yang banyak membahas kebijaksanaan hidup, serta Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang menulis refleksi hidup dalam buku Meditations. Konsep-konsep tersebut dijelaskan melalui contoh kehidupan sehari-hari, seperti masalah akademik, tekanan pekerjaan, hubungan sosial, hingga kecemasan terhadap masa depan. Nah, hal ini membuat isi buku terasa dekat dengan pengalaman pembaca. Salah satu materi yang paling menarik dalam buku ini adalah pembahasan tentang emosi dan cara kita mengelolanya. Menurut filsafat stoik, emosi negatif bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan perlu dipahami secara rasional. Nah, buku ini mengajarkan bahwa manusia tidak dapat mengontrol peristiwa, tetapi bisa mengontrol cara berpikir dan respon terhadap peristiwa tersebut. Nah, dengan pola pikir ini, pembaca diajak untuk menjadi pribadi yang tenang, tidak mudah tersinggung, dan tidak reaktif dalam menghadapi sebuah masalah. Nah, penulis juga menekankan pentingnya latihan mental secara konsisten, karena ketenangan batin tidak datang secara instan, melainkan melalui proses. Nah, menurut saya, kelebihan utama buku Filosofi Teras terletak pada penggunaan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Kalimat-kalimat dalam buku ini efektif dan tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Selain itu, buku ini sangat relevan dengan kondisi kehidupan saat ini, khususnya bagi mahasiswa dan pekerja muda yang sering mengalami tekanan mental. Nah, penyajian contoh-contoh nyata membuat pembaca lebih mudah memahami dan menerapkan isi buku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, meskipun memiliki banyak kelebihan, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, bagi pembaca yang sudah mengenal filsafat stoik sebelumnya, pembahasan dalam buku ini mungkin terasa terlalu mendasar dan juga berulang. Selain itu, beberapa bagian menjelaskannya cukup panjang sehingga berpotensi membuat pembaca kehilangan fokus. Namun kekurangan tersebut masih dapat dimaklumi karena buku ini memang ditujukan untuk pembaca umum. Nah, sebagai kesimpulannya, buku Filosofi Teras merupakan buku yang sangat bermanfaat bagi pembaca yang ingin membangun mental yang lebih kuat dan stabil. Buku ini mengajarkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan hidup sangat bergantung pada cara kita berpikir dan menyikapi keadaan. Saya sangat merekomendasikan buku ini kepada mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin belajar mengelola emosi dan tekanan hidup dengan cara yang
lebih bijak lagi. Nah, demikian ulasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga ulasan ini dapat bermanfaat